kita dan benar-benar bukan milik kita. Diri ini aja bukan milik kita. Ibu kalau nggak salah dulu remaja ya kan? Remaja kan pernah SMA. Ibu harus terima jadi tua ya, nggak diterima juga tetap tua. Ibu nggak boleh mempertahankan diri menggunakan seragam SMA. Kalau dulu ibu pakai lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu. Jadi tua itu sesuatu yang harus kita nikmati, Bu. Tubuh makin keriput ya, segala kerasa itu adalah bagian yang nggak boleh membuat kita stres. Dan bukan milik kita tubuh ini. Bahkan kita tidak tahu ini bekal pulang barang atau tidak. Ada di antara anggota tubuh kita yang jadwalnya pulang duluan. Ada, ya. Coba nyengir. Nah itu kan gigi sudah pulang duluan. Nah Ibu, jadi salah satu hikmah lagi dari pelajaran kita kali ini, mulailah kita latih jangan merasa memiliki. Ya, semuanya milik Allah. Harus masuk ke lubuk hati kita. Jadi pas ngaca ada, oh ini badan bukan punya saya, ini milik Allah. Dirawat dengan baik sebagai amal soleh. Tapi kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan nih pada tubuh ini. Benar-benar tidak tahu. Kita tidak tahu pulang dari sini apa yang akan terjadi pada tubuh ini. Tidak tahu sama sekali. Pernah dengar yang di lift jatuh itu? Itu kan di videonya ngaca pakai kacamata. Tidak tahu beberapa detik kemudian ternyata bakal masuk ke dalam. Beratnya hidup, ingat baik-baik kalau merasa memiliki. Ringannya hidup kalau merasa tertitipi. Semua harta juga bukan punya kita. Ini rumah ini dua pilihannya. Satu, dia yang meninggalkan karena dijual. Yang kedua, saya yang meninggalkan karena saya meninggal. Cuma itu aja. Nah, itu pelajaran tauhid lainnya. Ayo cerita lagi. Gak apa-apa, ceramahnya begini. Gak apa-apa, ada maunya juga begini ya. Tapi kalau ini masuk, bagus Bu. Jadi ibu lihat suami itu jangan pakai terlalu cinta Bu. Ibu kalau terlalu cinta ke suami, ibu gak akan bahagia. Benar Bu, salah satu yang menyebabkan seorang istri tidak bahagia adalah terlalu cinta kepada suami sehingga lebih takut kehilangan suami daripada takut kehilangan di sisi Allah, dan lebih berharap dari suami daripada berharap ke Allah. Gak ada bahagia. Kenapa gak bahagia? Karena Allah gak suka. Cinta, tapi tidak boleh menuhankan. Ada yang sudah meninggal suaminya, maaf sudah lama, ada nggak? Ibu sudah, maaf ya Bu, saya bertanya, sudah agak lama? Sudah berapa lama Bu? 10 tahun, tapi ibu masih hidup? Masih ya Bu ya, saya lihat ibu masih hidup kan? Masih makan, masih ada rezekinya. Berarti bukan suami ibu yang menjamin ibu ya? Bukan suami ibu yang bisa menjaga ibu, betul? Kalau suami segala-galanya, suami meninggal, ibu udah gak ada yang bisa nyukupin. Makanya biasa aja. Pendidikan terbaik dari seorang suami ke istrinya adalah dididik supaya istrinya tidak terlalu cinta. Jadi jangan cintai diriku, lebay. Itu sumber penderitaan. Juga suami begitu, gak usah terlalu cinta ke istrinya. Cinta boleh, kalau terlalu itu cenderung menuhankan. Cirinya adalah harap dan takut yang berlebihan. Kenapa jadi pada mikir begini? Gimana, Ustaz? Dengan ucapan barusan? Mantap, Pak. Jadi kalau istrinya ngomong, maaf, kok saya nggak begitu cinta padamu. Apa? Cintailah pencipta kita aja. Serius? Yang betul. Tes nanti. Maaf ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bahagia itu tidak datang dari suami, tapi bahagia itu kalau istri mencintai Allah lebih dari suami baru bahagia. Kalau mencintai suami lebih daripada ke Allah, gak akan bahagia. Kenapa? Karena yang menentukan bahagia itu Allah. Dan Allah yang menanamkan di hati. Baik, nah sekarang apa yang diyakini Ustaz tentang bahagia? Tadi bahagia itu
Nah sekarang ada lagi nggak? Nanti nyampaikan supaya bahagia gimana? Jadi kadang masalah itu Izin ya. Iya, betul. Silakan diminum Bu, bekalnya masing-masing. Iya, dikiranya kadang ada yang bilang kayak gini ya Bu ya, sok atau sholat turut sama Allah nanti jadi hidupnya nggak ada masalah. Ternyata nggak gitu juga Bu. Dan selagi hidup mah pasti masih ada masalah. Setaat apapun yang kurang taat, apalagi para nabi ya. Tapi masalahnya malah tambah berat ya. Terus gimana jadi maksudnya? Jadi kadang masalah itu kadang nyelesainnya nggak usah diapa-apain. Sesederhana kita ganti sudut pandang, selesai urusan. Ya. Kalau misalkan ternyata kayak ini setelah diminum bagi saya mungkin ini masalah karena jadi sampah harus dibuang. Tapi kalau kata pengusaha daur ulang dikumpulin itu. Ya, jadi rezeki buat anak-anak. Bendanya sama, perlakuannya berbeda. Nah, ketika akhirnya kita ada masalah dan itu pasti baru akan jadi berat kalau memang kita ya tadi bahagianya di kita bukan pada yang apa Allah suka. Lebih tepatnya malah terlalu cinta sama dunianya atau bahkan yang mungkin belum pengen surganya Allah. Padahal dari setiap kejadian itu ketika sudut pandangnya udah diubah jadi mana yang Allah suka, bismillah lah enak. Jadi nggak ada beban sama sekali. Jadi sudut pandang yang nggak pernah minus, nggak pernah rugi, nggak pernah negatif. Ya, kok udah berbuat baik tapi dijahatin orang, dan dia yang rugi. Masa dia yang jahat, yang zolim, kita yang dihukum sama Allah? Kan dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang dizolimi. Dia zolim, sama pahala kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Tapi kan udah berbuat baik dia malah jahat. Dari awal berbuat baiknya bukan supaya dia suka, supaya Allah suka weh. Dah apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Cilaka masih. Apa artinya juga satu dunia benci tapi Allah sayang? Selamat insya Allah. Dan tapi udah dibantuin kok, tapi kelakuannya malah nyebelin. Dan meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Jadi lepas weh semuanya. Berbuat baik, siap. Kehilangan, dah emang titipan. Jadi yang paling penting itu bukan dapatnya, tapi jadi amal solehnya. Sok bandingin, seluruh keinginan kita dikabul tanpa terkecuali, tapi nggak ada yang jadi amal soleh. Dan itu berarti meninggal dapat capek doang, nggak bawa bekal, rugi. Atau dibalik, ya sesekali nggak dikabul, atau bahkan lebih banyak nggak dikabul seumur hidup. Tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan seluruhnya jadi nilai di sisi Allah. Jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi kita paling banyak bekalnya diirikan oleh orang lain. Jadi tenang. Ini sudut pandang yang mengubah sama sekali. Jadi semuanya nggak ada rugi, nggak ada negatif. Nah, jadi kalau ingin tahu ya Bu, Pak, kita tuh diciptakan itu agar bahagia. Allah tuh menciptakan kita supaya bahagia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahagia itu kalau kita menjadikan kesibukan kita jadi ibadah ke Allah, di sana bahagia. Dalam surat An-Nahl 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, bahagia, hidup yang baik. Jadi bahagia itu bukan pada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, atau memuaskan nafsu, atau penampilan. Enggak, itu cuma kasih. Bahagia itu kalau setiap perbuatan kita diniatkan jadi amal soleh. Sederhana bukan? Halo? Syarat amal soleh ada berapa? Berapa? 5 itu Pancasila ya. 2, apa yang pertama? Niatnya ikhlas. Jadi kalau ibu ingin bahagia itu ada pada niat yang ikhlas. Makin ikhlas makin bahagia, kurang ikhlas kurang bahagia, tidak ikhlas tidak bahagia. La ilaha illallah itu ikhlas. Yang kedua syaratnya ittiba. Ittiba itu meniru
apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada wah itu dugem, ini korupsi, demi Allah tidak akan bahagia. Karena tidak ada bahagia pada maksiat, tidak ada bahagia pada dosa, tidak ada bahagia pada perbuatan yang Allah tidak suka. Coba ngobrolkan kejelekan orang, Allah suka tidak? Tidak. Kira-kira bahagia tidak yang ngobrol? Gak akan bahagia. Makanya ibu, kalau maaf ya, kalau ngobrol ini udah ketahuan nih, si ibu ini hidupnya bahagia atau tidak tuh udah ketahuan. Dari ngobrolnya aja udah ketahuan. Kenapa? Bu, aneh sekali ya. Karena yang bahagia itu falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi kalau orang segala diomongkan, segala ditanyakan, segala dikomentari, segala diceritakan, makin banyak omongan sia-sia, apalagi omongan maksiat, pasti tidak bahagia. Karena bahagia itu bagi orang yang berkata baik atau diam. Jelas? Bu? Jadi bahagia itu apa kuncinya? Niatnya ikhlas. Nah pertanyaan, ikhlas itu apa? Jawab. Kalau pohon itu akar, Bu. Pohonnya menjulang, tinggi, teduh, berbunga, berbuah, padahal jasa akar. Jarang dipuji akarnya. Anggur, manis, ranum, padahal itu jasa akar. Atau seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, terus-terusan ini, tidak pernah menonjolkan diri. Kita hidup jasa jantung yang paling penting, benar? Atau seperti gula, teh manis tidak disebut teh gula, tapi kopi disebut. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Giliran martabak telur disebut telurnya. Giliran penyakit baru disebut penyakit gula. Tapi gula tidak dendam, hadirin. Sudah jadi pahit enggak? Atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Orang yang ikhlas itu sederhana pikirannya tuh. Semoga engkau ridho ya Allah. Selesai. Jadi sekarang mah gitu aja. Ini udah dengar kan ceramah tentang sarapan belum? Udah. Coba yang udah dengar cerita. Ibu masak buat suami. Pak, saya masakan spesial, kesukaan Bapak. Suami bilang begini, aduh ibu, kok nggak bilang-bilang mau ngasih sarapan? Saya udah ada janji sama teman mau sarapan habis bersepeda. Jujur Bu, bagaimana perasaan ibu? Sedih terus? Kecewa? Sebel? Apalagi? Kesel? Tuh, berbuat baik tuh tidak identik bahagia, kecuali pakai niat ikhlas. Kenapa ibu pada segitu baik jadi kecewa? Karena gak ikhlas. Kalau ikhlas bagaimana? Begini, Pak, sudah saya siapin semuanya, masakan spesial. Aduh Bu, kenapa ibu nggak bilang-bilang? Namanya juga surprise, masa bilang-bilang? Masalahnya saya ada janji. Bapak ada janji sama siapa? Sama teman-teman mau sarapan bubur. Pak, ingat, dalam Islam janji adalah hutang. Wajib untuk memenuhinya. Berangkat sayang. Jangan kau ragukan hatiku. Tapi ibu sudah masak. Pak, saya masak itu sebagai amal soleh. Allah sudah lihat semua, Allah sudah catat semua. Tapi memang bukan takdirnya sekarang dimakan oleh Bapak, enggak ada masalah. Semuanya sudah ada pahalanya. Plus pahala sabar dan menahan jengkel. Indah bukan? Indah? Padahal cerita ngarang aja udah segitu indah. Cerita tentang orang ikhlas saja sudah mempesona.
Ini cerita orang ikhlas. Kalau ketemu dengan orang ikhlas pasti lebih mempesona. Dan yang paling mempesona adalah kalau kita jadi orang ikhlas. Makanya sudahlah, kata kunci ikhlas. Mungkin ada pertanyaan, kenapa orang susah ikhlas? Sudah tahu penyebabnya? 3. Wah, serius semua. Anda merasa belum ikhlas. 3 penyebab orang susah ikhlas dalam hidupnya. 1, sangat menikmati pujian. Jadi orang yang sangat suka dipuji itu berat sekali untuk bisa menikmati ikhlas. Ada yang dipuji karena casing dunia, ada yang dipuji karena ibadah. Mana Bu yang berbahaya bagi ibu-ibu? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Jawab. Dan yang bahaya mana? Ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan solehah? Yang solehah. Ya, kalau ingin kelihatan cantik, wanita ingin kelihatan cantik, memang fitrahnya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, LGBT. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik, Bu? Boleh. Boleh. Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Ibu maaf. Bu, kalau ingin kelihatan solehah, biasanya menampakkan ibadah hak Allah untuk dipuji orang. Ini paling buruk. Nah, kalau orang biasa pengen dipuji, nanti ibadah juga jadi pengen dipuji. Ada yang bisa selamat, tapi banyak yang tidak selamat. Jauh lebih bahaya tuh pujian. 2, kenapa orang susah ikhlas? Karena sangat senang diperlakukan spesial. Ini ujian sekarang, ya. Ustadz itu kan datang, hadirin sudah hadir, duduk spesial. Nanti mau dipersilakan. Itu bagi sebagian orang itu nikmat, Bu. Makanya orang suka sekali punya gelar, punya pangkat, jabatan, popularitas karena diperlakukan spesial. Nah, bagi orang yang sangat suka sekali orang menghormat-hormat, itu sulit ikhlasnya. Tapi gimana? Saya dihormati, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan ingin. Tahu caranya? Tahu caranya? Ingat apa yang Allah tahu tentang kita. Kita dihormati orang karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, dan kekurangan. Kalau dibuka aib kita, tuh lihat yang di berita-berita, ngejungkel seketika, benar? Dan yang ketiga, kenapa orang sulit sekali ikhlas? Karena ngarep-ngarep sesuatu yang ada di tangan orang. Jadi kalau punya saudara kaya, punya teman kaya, itu kita cenderung baiknya tuh baik kurang ikhlas. Kenapa? Supaya ditraktir, supaya diongkosin, supaya barang-barang yang nggak kepakainya dikasihin ke kita. Nah, apa ketawanya menjiwai begini? Kan ada yang menjelang lebaran tuh ngadak-ngadak ramah, ya. Oh, itu teh kurang ikhlas. Apa kabar? Ada itu. Ibu teh makin muda, pengen ditraktir. Jadi hati-hati kalau punya teman yang punya dunia, kita cenderung baik itu, apakah baik asli atau baik palsu? Baik agar orang itu ngasih sesuatu. Nah, kalau kita bisa melatih lepas dari pengen dipuji, lepas dari ingin dihormati, dan lepas dari berharap ke makhluk, itu lebih dekat dengan bahagia. Sepanjang kita banyak berharap dari makhluk, ingin dipuji, dihargai, dihormati, dicintai, dibalas budi, sepanjang itu perbuatan baik kita sebetulnya masih susah ikhlasnya. Akibatnya banyak kecewa, banyak jengkel, banyak marah. Kenapa banyak begitu? Karena ngarep-ngarep dari makhluk. Orang ikhlas mah lempeng. Tahu nggak Bu, siapa yang tidak akan bisa ditipu setan? 2. 1, mukhlasin, orang ikhlas. Yang kedua, orang yang tawakal.
Orang yang benar-benar hanya bergantung ke Allah, setan susah menipunya. Teng, tanya jawab. Tanya jawab. Harusnya beliau yang ceramah-ceramahnya jadi abah. Oh ya, apa? Tolong sorban dijual. Baik, mau tanya jawab aja ya. Emang ada yang mau nanya? Ya, Teguh A. Ada mikrofonnya. Tuh maaf ya Bu, kalau diumumkan terbuka, ini teh jadi agak pedesek-desek. Dulu pernah jadinya serba repot, parkir repot, dengan tetangga bermasalah. Tapi kalau pakai registrasi jadi agak lebih tertib. Jadi mohon maaf ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agim dan Pak Denis, alhamdulillah bersyukur sekali bisa hadir di majelis ini. Saya Marina dari Pamulang. Izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar level keikhlasan tertinggi seorang muslim itu ketika ia beribadah tidak mengharapkan apa-apa selain ridho Allah. Pertanyaan saya, bagaimana jika saat beribadah atau setelah beribadah saya berharap agar Allah memudahkan urusan saya, memudahkan urusan dunia saya. Karena buat saya beberapa urusan dunia itu rasanya seperti seram sekali gitu, Pak. Nah, dalam hal ini apakah bisa dibilang ibadah saya itu ikhlas karena Allah? Jadi ikhlas itu perjalanan panjang sekali Bu, sampai akhir hayat. Terus nanti makin naik kualitas keikhlasan. Ada yang beramal karena ingin dunia, sepanjang yakin yang ngasihnya adalah Allah, itu ikhlas. Ya Bu. Ada yang berbuat sesuatu karena takut musibah, sepanjang yakin lama meningkat. Seperti orang gak lunas-lunas, sebab fokusnya tahajud supaya hutang lunas, oleh Allah tidak dilunasi. Karena harusnya tahajud itu supaya Allah ridho, kemudian diantara tahajud doa supaya hutang lunas. Jadi beda, tahajud supaya lunas hutang, tahajud supaya cari ridho Allah, dan diantaranya doa supaya lunas hutang. Jadi lunas hutang itu bukan target, keridhoan Allah targetnya. Ya. Nah, kalau kita selalu mencari keriduan Allah lebih enteng Bu. Coba aja nanti kalau mau wudhu ya. Wudhu, ya Allah, saya niat berwudhu semata-mata agar Engkau ridho. Tolong ya Allah, terima wudhu ini. Pasti wudhu itu lebih enak. Gak akan colek-colek, kecepak-kecepak, enggak. Masa nyari ridho Allah kecepak-kecepak begitu. Mau sholat, ya Allah, Engkau memerintahkan sholat, Rasulmu memberi contoh sholat, saya sholat semata-mata agar Engkau ridho. Insya Allah itu akan termasuk wa aqimis sholat. Karena banyak yang sholat tidak jelas niatnya. Sekarang ibu mau ngobrol sama suami, mau masak, ya Allah, saya masak ini untuk suami, semoga Engkau ridho. Beda rasanya. Mijitin kaki suami, ya Allah, saya ridho ya. Misal ya, harus dengan niat dulu. Termasuk datang ke sini, ya Allah, saya mencari ilmu, semoga Engkau ridho. Saya mau bicara, semoga Engkau ridho. Mau ngobrol, ya Allah, saya membelanjai istri, semoga Engkau ridho. Saya traktir teman, semoga Engkau ridho. Terus di niat itu ditanamkan, beda rasanya, beda demi Allah dibanding dengan yang tidak jelas niatnya. Padahal niat adalah alamat. Kalau ngirim paket nulis alamat enggak? Kalau salah niat, salah alamat bagaimana? Cobalah Bu, latihannya begitu. Jadi semuanya, termasuk mau bersepeda, mau olahraga ya. Ya Allah, saya bersepeda, semoga Engkau ridho. Ibu, kenapa ibu makan? Bu, karena lapar. Sama kucing kami juga ya. Kenapa minum? Haus. Kambing juga begitu. Monyet, maaf ya, jangan tersinggung. Kenapa tidur? Ngantuk. Bagi kita semuanya ibadah.
Kenapa makan? Saya niat makan sebagai ibadah, supaya tubuh ini kuat, bisa mengabdi ke Allah. Kenapa tidur? Supaya saya bisa istirahatkan tubuh ini, besok saya bisa beramal lagi. Harus begitu. Jadi enak, semuanya jadi pahala. Memang harus begitu. Niat itu adalah sebelum beramal harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Salah niat nggak ada pahalanya. Gitu. Jadi masak tuh bukan supaya dikagumi suami, supaya ibu, misalkan ibu centil ya, supaya yang senam mengi itu kan itu body language apa yang ibu ibu kenapa ibu sampai mengi begitu, supaya supaya suami tidak berpaling ke lain hati, nggak jadi pahala, udah kurang oksigen ya. Ayo silakan tambahin, Ya izin udah ya. Salah satu enaknya dalam Islam itu kan semuanya bisa jadi amal soleh ya. Perkara pipis kita niatnya Nabi pipisnya begini, saya ikuti jadi amal soleh. Kok berarti ikhlas nggak kalau ibadahnya karena Allah? Dan Allah yang nyuruh ya. Ud'uni wastajib lakum, surat 40 Ghafir ayat 60. Jadi emang kitanya disuruh minta ke Allah. Alhamdulillah kene mintanya masih ke Allah daripada mintanya kepada selain Allah. Tapi jadi kabul teh bonus. Karena sejatinya kalau kita minta, punya keinginan, minta dikabul, punya keinginan, minta dikabul. Gitu ya terus. Pas nggak ada kebutuhan nggak minta, seolah-olah Allahnya cuma jadi alat gitu biar kebutuhan kita dikabul. Enggak. Terus kita kan bukan supaya tujuan itu tercapai atau enggak, tapi Allah tambah suka atau enggak. Kalau masalah ikhlas, dulu ada guru kami yang lain mengingatkan, orang ibadah pengen surga sama neraka aja itu udah tergolong ikhlas, walaupun ternyata ikhlas yang masih ada lagi yang lebih tinggi di atas itu. Tadi ibadah yang benar-benar agar Allah suka, dan Allah suka mah sakinah datang, semuanya dikabul. Jadi alhamdulillah berpikiran seperti itu aja udah insya Allah, udah hati yang ingat Allah. Allahu a'lam bishawab. Udah bisa jawab pertanyaan. Lanjut. Selanjutnya pelannya Tegube. Ini saya sapa dulu nih di Malaysia nonton. Dato, terima kasih. Dato Sri Muhammad sedang nyimak acara ini dari Kuala Lumpur. Terima kasih Dato, Masya Allah. Silakan. Jadi mikrofon itu akan bunyi kalau dia dekat dengan speaker. Ya lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariam. Saya selalu bilang ke Allah, Kau yang memberikan petunjuk kepada hamba. Tapi kenapa begitu sulit menghadapi Mama? Di sisi lain, tidak ingin membuat Mama merasa Maryam anak durhaka. Tapi di sisi lain pun Maryam juga tidak ingin sampai berbuat mungkar kepada Allah. Jadi bagaimana ikhlas menghadapi Mama dan tetap bisa beribadah kepada Allah? Iya. Jadi saya Maryam, saya selalu bilang ke Allah, ya Allah, Kau yang memberikan petunjuk kepada hamba. Tapi kenapa begitu sulit menghadapi Mama? Di sisi lain, tidak ingin membuat Mama merasa Maryam anak durhaka. Tapi di sisi lain pun, Maryam juga tidak ingin sampai berbuat mungkar kepada Allah. Jadi, bagaimana ikhlas menghadapi Mama dan tetap bisa beribadah kepada Allah? Mamanya yang mana? Kenapa mamanya? Mamanya
Ada di rumah, dia Belum Islam. belum Islam. Oh. Iya. Iya ya, mengerti nggak sih? Oke. Jadi begini Maryam, yang memberi hidayah itu adalah Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Muqallibal qulub, Allah itu yang membulak-balik hati. Maryam minta aja ke Allah, ya. Tidak ada yang sulit, hanya belum waktu yang pas menurut Allah. Terus doa, terus Maryam berbakti dengan baik, berbuat baik. Kalau disuruh berbuat yang jelek, jangan diturutin, tapi tetap berbuat baik, ya. Dan doa aja terus. Allah melihat apapun yang Maryam lakukan. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati Maryam. Allah tahu Maryam sangat ingin ibunya dapat hidayah, tapi Allah punya rencana yang lebih baik, ya. Terus berbaik sangka kepada Allah, terus jadi anak yang solehah. Walaupun agama berbeda, jangan berkurang berbuat baik. Yang jangan itu kalau memerintahkan buruk jangan dituruti, tapi tetap dengan sikap yang baik, ya. Begitu? Iya, makasih. Udah kan? Iya. Iya. Bagaimana? Baik, istilah. Kalau bicaranya orang tua mah udah nggak bisa bicara hak dan kewajiban lagi. Tapi bicaranya itu pintu gerbang surga kita yang paling tengah, gitu ya. Bahkan kalau orang tua bicara, nak 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya, iya. Benar kan? Selagi perintahnya bukan menyekutukan Allah atau melanggar syariat, emang enggak. Punten ya, dulu dinasihati. Kalau misalkan ada anak kecil dari lahir, mohon maaf dibuang ke tempat sampah, terus 30 tahun kemudian si anak jadi konglomerat, si ibunya tiba-tiba datang, nah aku ibumu, minta duit dong. Menurut Islam kasih jangan? Kasih. Kok tapi dia jahat? Ada hitungannya di sisi Allah. Kita berbuat baik bukan supaya dia suka, Allah suka. Dan sampai Nabi pernah bersabda yang artinya sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Siapa wahai Rasulullah? Orang yang mendapati orang tuanya berada dalam kepengasuhannya, lalu anak ini gagal ke surga. Dalam artian maksudnya, saking gedenya pahala bersabar ngadepin orang tua, terus ini anak dapat pahala tersebut tuh karena ibunya milih untuk tinggal dengannya dibanding anak-anak yang lain. Terus ini orang gagal ke surga. Bahasa kita nyama, kamu ngapain aja. Jadi yang kalau misal baru akan berat kalau kita mikirin, kok si ibu begini sih. Tapi kalau udah mandangnya, oh ini pintu surga saya yang paling tengah. Gara-gara ini aku bisa gampang tambah gampang ke surganya Allah dibandingkan orang lain. Bismillah, Masya Allah. Masya Allah, gitu ya. Udahlah nggak usah serba hitung-hitungan sama orang tua, jebret-jebret aja. Orang tua juga ke kita nggak hitung-hitungan. Yang kedua nggak usah hitung-hitungan kalau mau sedekah, ya. Sok atuh mau sedekah, sudah waktunya sedekah belum? Ya, silakan. Ibu-ibu sambil kita lipat gandakan kebaikan. Kalau orang mau berjumpa Rasulullah juga disunahkan bersedekah. Kita juga dapat ilmu, mudah-mudahan bisa sedekah. Silakan sambil bersedekah sambil bertanya lagi. Ya, silakan penanya selanjutnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kesempatannya kepada panitia. Terima kasih juga kepada Dr. Denis. Pertanyaan yang saya mau tanyakan adalah, perkenalkan sebelumnya nama saya Jingga dari Bekasi. Insya Allah dalam 1 tahun ini saya berusaha memperbaiki diri. Saya berusaha hijrah lebih dekat kepada Allah. Tapi dalam perjalanannya itu, saya merasa saya tergelincir dalam dosa yang pernah saya lakukan dulu. Padahal itu kan harap-harapnya sama Allah, selalu minta, ya Allah diampunin, ya Allah dijaga, ya Allah ditahan dari hawa nafsu, ditahan dari syahwat yang salah, ditahan dari segala sesuatu yang gak baik menurut Allah, minta pertolongannya Allah. Tapi tuh
ada aja gitu kesempatannya yang akhirnya saya tergelincir gitu. Itu sampai kadang ngerasa nanti Allah berkenan gak ya maafin gitu loh. Padahal kan udah tahu kalau itu tuh salah, dan saya juga sadar kalau itu salah gitu. Tapi saya terlena. Itu menurut AA atau Ustadz, apa yang harus saya lakukan, taubat apa lagi, dan itu akan lebih dosanya double apa enggak gitu. Mungkin sebelumnya nggak tahu kalau itu dosa, terus kan berusaha memperbaiki diri. Jadi kita kan tahu apa yang dilakukan itu sebenarnya nggak baik dalam agama, tapi sekarang malah dilakuin gitu ya. Yang kedua, saya speechless banget sama Koko. Saya ngikutin perjalanannya Koko dari beberapa podcast bersama artis-artis gitu. Prosesnya hijrahnya itu tuh kayaknya Allah mudahin menurut saya gitu ya Koko, walaupun saya nggak tahu itu di dalam hidupnya Koko sendiri seperti apa. 2017 disadari dengan kajian dari Qadarullah dari lewat kajiannya AA, terus Koko juga dalam ceritanya itu berhijrah di tahun 2018, 2019 ikut kader dakwahnya di Darul Tauhid Bandung, dan maksudnya kemudian bertemu juga dengan jodoh impiannya gitu kan. Rasanya tuh kok mulus banget sih jalan hijrahnya gitu loh. Saya juga pengen bertemu juga dengan jodoh saya gitu misalnya, atau yang lainnya seperti itu. Hanya gimana Kokoh tuh proses taubatnya ke Allah tuh yang Kokoh lakuin tuh apa gitu sampai bisa bersanding sama AA gitu. Saya yang suka AA dari 10 tahun yang lalu aja tuh belum bisa gitu buat sandingan sama AA. Ya foto bareng alhamdulillah sih, walaupun bareng ibu-ibu yang lain gitu. Terus sekarang Kokoh tuh ya Allah bisa sejajaran sama gurunya kan, Masya Allah banget gitu kan. Ya Allah iya gitu ya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang nanya teh? Oh iya, Bismillah ya, aslinya mas saya gak layak, tapi izin ini di menggantikan, jadi ikut jawab aja. Bismillah ya. Kalau kita punya dosa, meskipun itu berulang lagi, kalaupun ya itu dosanya pun berkali-kali lipat lebih besar daripada dosa yang pertama. Kalau yang pertama kan nggak tahu, yang kedua udah tahu tapi tetap ngelakuin. Maka selagi setelah bikin dosa kita masih hidup, sederhana, berarti Allah masih nungguin tobat kita. Karena mudah bagi Allah mematikan kita waktu kita maksiatnya. Apa pegangannya kalau Quran surat 35? Ingat surat Fatir ayat 45-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kata Allah yang artinya, kalau sekiranya orang bikin dosa, kontan balasannya detik itu juga, gak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Maksudnya apa berarti kok? Satu, gak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun layak Allah matikan detik itu juga. Nah, kenapa kita masih hidup, masih ramai begini? Sederhana. Walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi setiap kali kita ngerasa saya diampunin gak ya kok Allah, dosa udah segini, keulang lagi. Hati-hati, perasaan Allah bakal ngampunin atau tidak itu dari syaitan. Kenapa? Karena setan gak suka kita tobat. Tapi dia gak bisa apa-apa kalau kita tobat. Tobat, ambil wudhu, sholat tobat. Apa yang digebugin kita di tempat wudhunya? Ditonjok, diciwit, dijitak gitu. Enggak sama sekali ya. Hah? Diciwit, kenapa buci? Iya, dipulintir gitu atau apa. Ya apapun itu. Tapi karena dia gak bisa ngalangin kita tobat, makanya paling banter jangan ngapain? Ngasih waswas, mau diampunan gitu mah ya. Lain-lain. Jadi tenang aja yang kayak gitu istilah. Yang kedua, lanjut. Yang kedua tadi hijrahnya katanya seperti itu. Ya murni pertolongan Allah sih. Karena aslinya mah nggak layak. Kalau berdasarkan ayat yang tadi, sejatinya layak Allah mematikan diri ini waktu lagi maksiat di Thailand. Allahnya aja yang kepalang baiknya, ditutupin aibnya, sampai sekarang diizinin bisa ngaji dengan bunda-bunda semuanya, dengan gurunda, Masya Allah. Aslinya mah nggak ada layak-layaknya sebetulnya.
Ini kalau ada kebaikan pada apa yang disampaikan sama sekali bukan dari si Popon, murni Allah itu yang nyampein. Ya. Terus gimana prosesnya? Tadi seolah begitu mulus, udah hijrah, nyantren, dapat jodoh pun di situ. Sekarang katanya bisa ngaji bareng katanya. Yang saya tahu semuanya itu baru jadi nikmat dan keberhasilan dan nanti kalau udah nyampe surga. Ini kayak gini nih malah bisa jadi musibah bagi saya. Kalau ngerasa sekarang udah bisa sejajar dengan enggak. Ya, sukses mah bukan kalau masuk TV atau sejajar dengan nyampe surga. Udah. Ya. Kalau misalkan berarti semuanya aslinya apa? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Setelah bertemu beliau tambah banyak sujudnya baru jadi nikmat. Setelah bertemu beliau malah bangga-banggaan, gue udah begini dan lain-lain. Enggak, berarti musibah bagi saya. Dan ketika akhirnya jalanin proses itunya, hijrahnya, tobatnya, pembersihan ngalamin. Karena waktu itu pulang tuh jujur memang masih bawa uang banyak, ratusan juta, tapi haram semua. Ya. Allah tahu diri ini begitu lemah, gak sanggup langsung ngebuang semua uang haram tersebut. Tapi kata Allahnya kemarin, mau hijrah, mau tobat, masa uang haramnya masih dipeluk. Tapi gak sanggup ya buangnya ya. Tenang, akan diatur. Gimana caranya? Datang Allah mengirimkan para penolong. Siapa? Tukang tipu datang semua. Ya, ngajak bisnis, habis, minggat sampai sekarang hilang dan lain-lain. Mulai lagi dari nol. Dari jualan kaos kaki di emperan, dari jadi kurir, ngetokin pintu orang, bawa-bawain barang di motor. Dan memang tadi dibalik. Dan ternyata setelah 2-3 tahun baru tahu bahwa itu semua pertolongan karena Allah tidak izinkan sisa uang haramnya masuk. Ya. Dan memang kalaupun ada yang perlu dilakuin, ya benar-benar di air mata tobat itu mesti benar-benar harus turun dan maksain diri. Sebagaimana Al-Baqarah 282 di ujungnya, meskipun itu tentang hutang piutang, tapi wattaqullah wa kamu bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Gimana bertakwanya? Maksa kudu gimana? Secapek apapun, sekantuk apapun, ada ibadah yang harus gak boleh lepas terus dilakuin. Yang orang gak mau lakuin tapi kita mau lakuin. Tapi kan capek, berat kok, kadang futur, kadang orang gak ngelakuin kayak gitu aja tetap bisa. Mereka kayak gak ngelakuin itu semua, bisa ke surga? Bisa, karena saya tahu dia gak punya dosa sebanyak saya. Ketika diri ini tahu layak Allah matikan di saat itu juga, terus gak mau belajar lebih banyak, ngapalin lebih banyak, ibadah lebih banyak, karena itu berarti saya jadi orang yang gak tahu diri di hadapan Allah. Dorong lagi, paksain lagi, selagi masih bisa, insya Allah masih hidup, masih ada usianya, udah paksain. Dan gak boleh ngelakuin yang lain-lain dulu sebelum tadi amalan-amalan yang sudah dijanjikan berazam kepada diri untuk dilakukan belum selesai dilakukan, jangan lakuin yang lain dulu. Kalau bolong hari itu pakai iqab, pakai hukuman, ya. Misalkan janjinya pengen baca sehari 1 juz, di hari itu nggak selesai 1 juz, besok harus 2 juz, harus ada hukumannya. Kalau misalkan nggak dihukum gimana, kan nggak tahu orang juga kita menghukum diri atau enggak, malu sama harga diri, karena berarti cuma jadi orang yang omong doang di hadapan Allah. Cenah hijrah, cenah tobat, tapi nggak mau ngelakuin lebih banyak dari orang lain, padahal layak Allah matikan detik itu juga. Jadi terus saya udah minta tolong ke Allah. Nanti hasilnya ini ujian. Syukur, bangga, berbahagia banget bisa ketemu Gurunda, tapi sekali lagi baru jadi kebaikan kalau diri ini tambah nunduk sama Allah, bisa tambah dekat ke surganya. Mohon doanya bisa jadi anti yang lebih mulia daripada diri ini, insyaallah. Ya, jadi semuanya itu ujian. Yang lulus itu yang makin bersih hatinya. Halo? Dalilnya Asy-Syu'ara 88-89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Jadi gini-ginian sama, saya juga diuji ya, apakah menjadi merasa lebih senior, lebih berjasa. Yang paling penting mah kalau pengen lulus, udah berhentilah dari sibuk pengen penilaian makhluk gitu, capek. Tapi kemarin menarik itu, ada seorang dari Darut Tauhid, asalnya badannya agak lebih timbangannya, hati-hati sekali saya milih kata-kata ini ya.
Tes, ini suaranya boleh besarkan sedikit kan? Agak lebih berat badannya. Alhamdulillah berhasil turun 12 kilo. Kata orang, tong begang ting, jangan terlalu kurus loh, nanti eot. Apa kata beliau? Bagus sekali jawabannya tuh. Kata dokter, kalau mau sehat, jangan sibuk memikirkan penilaian orang. Luar biasa ini kata-kata ini, sepatah kata. Kan ada yang, jangan terlalu kurus, bisa peot misalnya. Demi penilaian orang sampai penyakitan. Hanya demi sehat saja, jangan pusing dengan penilaian orang. Apalagi demi sehatnya hati. Tadi sehat badan aja, udah nggak apa-apa. Dianggap kurus juga, yang paling penting badannya pas, timbangannya proporsional. Jangan pikirkan penilaian orang. Apalagi kalau mau sehat hati, karena yang bikin hati menderita tuh sibuk dengan penilaian orang. Halo? Ibu teh ingin kelihatan langsing, tahan napas sampai mengkerut, kekurangan oksigen. Ingin kelihatan jangkung, jengket terus sehingga sampai jempol bengkak. Ingin kelihatan putih, direndam pakai soklin. Jadi panu, just the way you are. Ibu tahu artinya just the way you are? Apa? Dilarang parkir. Jangan banyak ngomong. Baik, terakhir, ada penelpon terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Warga. Hari ini alhamdulillah banget saya bersyukur bisa ketemu dengan AA. Yang mana Bu Warga tuh yang mana? Yang nanya di mana nih? Nggak jelas. Ada, jasadnya ada. Oh, alhamdulillah. Ya Bu. Alhamdulillah bisa ketemu dengan AA dan bisa ketemu dengan Ko Denis. Yang menjadi pertanyaan saya ini termasuk orang yang percaya ya bahwa ketika hidayah Allah datang itu pasti ada satu kebaikan yang kita lakukan sehingga Allah memberikan hadiah hidayah buat kita. Nah ini khususnya untuk Ko Denis. Ko Denis ini seperti udah kalau seumuran anak saya ya, cuman dia udah nikah. Kalau enggak jadi mantu udah ideal banget ya. Aduh, benar-benar. Ada istri saya loh. Ya nggak apa-apa ya Dek. Apa-apa. Nggak apa-apa ya Dek. Untuk anak ibu atau untuk ibu? Berondong. ya. Jadi, Maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, Ko Denis ini kan sudah dalam kondisi titik terendah dalam kehidupannya, yaitu yang di Thailand itu ya Ko Denis ya. Itu kan termasuk udah titik terendah dalam kehidupan kita ya Ko ya. Nah sampai akhirnya Allah memposisikan Ko Denis dalam posisi sekarang, tentu itu ada perjalanannya, tentu ada amalannya, atau tentu ada kebaikan apa yang sehingga Ko Denis mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah SWT. Itu saja sih Ko, mohon berbagi. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin begini pertanyaannya, saya bantu supaya yang lain bisa paham bahwa ada amal apa sih kok pada titik terendah bisa berbalik situasinya dengan ujian seperti sekarang ini, gitu? Apa kira-kira punya amal apa? Insyaallah. Istilah jawabannya tidak tahu Ibu. Karena kalaupun ada yang dilakukan, sama sekali tidak punya keberanian untuk mengaku bahwa itu amalan yang nggak tahu. Masa ya diterima dan nggak tahu. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga gara-gara dosanya satu. Masa sayanya yang dosanya lebih dari satu nggak berani kepedean. Kok tapi kan kok udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda diterima. Kok pasti ada yang dilakukan? Iya ada yang dilakuin mah, tapi nggak berani bilang yang itu diterima Allah sampai jadi kayak gini. Punten, bahkan bisa jadi kayak gini. Saya mah mikirnya, selain tentu dua orang tua ya, bisa jadi dulu ada orang yang saya jahatin, tapi dia orang soleh asli. Jadi malah dia doain kebaikan bagi orang yang jahatin dia. Allah pengen dia dapat pahala jariah meskipun lagi tidur.
Jadi bocah ini dibikin kayak begini sehingga mungkin jadi pahala jariah bagi beliau jauh lebih enak, nggak perlu ngadepin kamera, nggak perlu ngadepin apa, tahu-tahu pahala ngalir. Ini saya beginian, yang dengar juga bisa jadi dapat manfaat, tapi bisa jadi yang gagal ke surga saya sendiri, gagal menjaga niat, gagal menjaga hati. Ditanya apa amalannya, ngelakuin beramal, tapi nggak tahu yang mana yang keterima, jadi nggak berani jawab. Apalagi kalau sampai ngejawab, punten ngejawab terus ngerasa itu amalanku yang bikin aku begini, kayak gini juga belum tentu jadi pahala. Jadi punten saya nggak berani jawab, nggak tahu. Mungkin dulu saya pernah jahatin orang dan ada orang soleh yang malah mendoakan saya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Gini Bu, di dalam kitab Al-Hikam, salah satu ciri amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah ketika orang itu tidak merasa beramal. Jadi ini amalan kecil, tidak ada. Nah boleh jadi yang kita merasa nggak ada apa-apanya, itu yang besar. Tapi kalau kita merasa ini adalah perjuangan saya, ini pengorbanan saya, ini amalan saya, justru itu yang kecil dan mungkin tidak diterima oleh Allah. Karena dia merasa dirinya yang berbuat. Padahal kan tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan kecuali hidayah taufik Allah. Kemudian kita ngaku-ngaku, hilang sudah pahalanya. Nah gimana kalau kita ada yang nyakitin? Sangat besar kemungkinan kita bisa begini. Biasanya kalau umroh tuh, Bapak Ibu ini umroh ya, kan umroh yang bagusnya gitu ya, atau ONH plusnya. Ini sudah hafal Quran semuanya? Belum. Oh ini nggak ada yang hafal Quran? Nggak. Atau sholatnya ahli tahajud? Nggak. Ini ahli enggak. Jadi kenapa Bapak Ibu umroh dan haji? Hafal Quran? Enggak, ini enggak. Banyak dosa? Banyak. Oh jangan-jangan karena banyak dosa. Sangat boleh jadi Bapak Ibu didoakan oleh orang lain. Bahkan orang yang menyakiti kita, kita doakan kebaikan. Enak kalau orang yang kita doakan jadi baik, kita kebagian pahalanya. Daripada ngedoakan jelek, misalkan dia nipu, kita doakan. Atau dia punya utang ke kita, nggak bayar-bayar, sing mencret. Atau dia habis uang yang dipakai bayar ke rumah sakit, nggak lunas-lunas. Doain aja sing kaya, nggak mau dong, nanti dia lebih kaya dari saya, dasar pelit ya nggak. Doa aja, doakan aja yang baik. Nanti kalau dia jadi baik, nanti pahalanya ngalir kepada kita. Jangan ragu-ragu. Dan doanya itu harus sembunyi-sembunyi. Kalau doa diumumkan, biasanya jadi kurang mustajabnya. Demikian hadirin, saya itu pembawa acara, nggak jadi paling capek hadirin. Tidak boleh mengeluh ya, kalau mengeluh hilang pahalanya. Abah mau udahan capek ampun ya. Silakan kok sempurnakan ini ya, karena sebetulnya saya pembawa acara yang minta doanya. Doa apa yang paling bagus? Doa ampunan dan istiqomah. Tapi ya cerita mau ngasih nasihat terbuka boleh? Sebetulnya lebih enak jadi orang yang tidak dikenal orang lain. Jadi orang biasa-biasa. Kita datang orang gak ada yang menghormati, kita pergi orang tidak kehilangan, lebih aman itu. Diuji dengan popularitas, itu nafsu itu suka dengan dipuji, dikagumi, dihormati. Itu jauh lebih bahaya, jauh lebih bahaya. Sampai Rasulullah pun menganjurkan taburkan pasir, itu isyarat betapa bahayanya pujian. Makanya harus hati-hati sekali ya. Kata kuncinya, kata guru Al-Gini, pokoknya setiap waktu ingat aja apa yang Allah tahu tentang dirimu. Allah tahu zina matamu, Allah tahu pikiranmu, Allah tahu sholatmu tidak khusyuk. Sibuk saja dengan apa yang Allah tahu tentang kita. Nanti kita tidak menikmati pujian orang. Karena pujian itu ujian yang lebih berat daripada cacian. Dan sama saja, orang datang, orang nggak datang, sama saja. Ceramah di depan seorang, di depan 100, 1000, 10, sama saja. Apa samanya? Yang menilai adalah Allah. Tapi benar seperti yang dikatakan, duduk seperti ini ujian. Kalau kita merasa, wah saya udah jadilah masalahnya. Sukses itu adalah kalau hati semakin bersih.
Allahumma, udah tahu kan doanya? Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada jiwa ini ketakwaan dan sucikan, bersihkan hati ini. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Engkaulah yang menjaga, memelihara jiwa ini. Bisi ngejumpa. Dan doa lainnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Mudah-mudahan karena usia beliau separuh dari Abah separuh dari saya nih. Saya 62, 61. Berapa tadi? 31. Kalau saya dulu 31 kayak gini masih muda, sekarang hati-hati berarti. Saya cucu sudah 17 sekarang. Udah nggak usah gitu, biasa aja. Doakan ya, kalau lihat ulama, ustadz, penceramah, doakan karena ujiannya berat. Percayalah ujiannya berat. Doakan supaya betul-betul bisa menjaga hati, bisa tetap merunduk, istiqomah, dan bisa husnul khotimah. Amin. Ya Allah. Karena saya udah itu, tidak ada pertanyaan yang lain kan? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Masih ada nggak? Kalau nggak, udahan nih ah. Jangan gimana sih, udah nggak kuat loh. Ada lagi nggak? Terakhir. Oh, silakan ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini. Saya minta doa Kak, minta nasihat terus. Ya, nasihat dari Aa, nasihat kata guru begini. Aa, jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Maksimal merasa sama dengan orang lain. Tapi yang benar kalau jadi ulama selalu merasa di bawah orang lain. Jangan melihat diri kita lebih tinggi dari orang lain. Lihatlah setiap orang itu pasti punya kelebihan. Mungkin orang itu lebih banyak berbakti ke orang tua. Mungkin orang ini lebih banyak berkorban. Pokoknya lihat orang tuh, mereka posisinya lebih tinggi dari kita. Itu nasihat guru A. Karena tidak ada kemuliaan dengan ketakaburan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha mendekat, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Wahai Allah yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Wahai yang maha menyaksikan setiap kami melakukan dosa dan maksiat. Wahai yang maha tahu aib-aib yang kami tutup-tutupi. Allahumma ighfir lana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah, sehitam, sekelam apapun masa lalu kami. Bersihkan ya Allah dari senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan.
ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni segala perbuatan buruk kami kepada ibu bapak kami. Ampuni ya Allah keburukan akhlak kami kepada keluarga, kepada pendamping hidup kami, kepada anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Ampuni ya Allah akhlak buruk kami kepada guru-guru kami, kepada hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah dan ilmu. Ampuni segala keburukan kami pada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti. Ampuni hamba-hambamu yang pernah hilang menyakiti kami. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi ahli taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini barokah. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Jadikan kami menjadi orang tua yang amanah kepada keluarga. Titipkan rumah tangga sakinah. Titipkan hamba-hambamu menjadi anak yang soleh-soleh. Istiqomahkan kami ya Allah. Jangan cabut nikmat iman, nikmat hidayah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna istiqamah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini Engkau jauhkan dari bala wal fitnah. Engkau cukupi dengan rezeki yang halal barakah. Engkau karuniakan lahir batin sehat walafiat. Dan jadikan kami berkumpul dengan orang-orang yang soleh-soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah. Ya Allah, Kau ada di sini, jadikan hamba-Mu yang istiqomah. Ya Allah, jagalah hatinya ya Allah. Luaskan ilmunya, teguhkan imannya, muliakan akhlaknya, berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Wahai yang maha mendengar, kabulkan ya Arhamar Rahimin. Allah pasti mendengarkan. Terima kasih Ibu Bapak yang budiman, panitia Aisyah, terima kasih Salim Aisyah, terima kasih. Semuanya makasih Ibu Bapak, Ustaz, makasih ya, jazakallah khair, Masya Allah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi penerus nanti. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, kami berikan kesempatan untuk berfoto bersama AA dan Denis. Kami mohon untuk tertib yang bagian belakang untuk duduk dulu. Ya, sebentar ya Ibu Ibu, sebentar berikan kesempatan kepada panitia untuk foto bersama.